Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannamati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Wasiqal ladzina nattaqaw rabbahum ilal jannati mazumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Quran surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian selawat beriringan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah menyampaikan selawat salam rindu kita buat Nabi besar kita, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan ayat yang Ustaz bacakan di awal tadi, maka judul kajian zuhur kita pada hari ini yaitunya penghuni neraka lebih banyak dari penghuni surga. Bapak Ibu-ibu, diawali dalil yang Ustaz bacakan tadi, kita akan tafsirkan dulu bagaimana nanti penghuni surga itu dan penghuni neraka itu masuk ke dalam surga dan ke dalam neraka. Lalu nanti kenapa penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga? Siapa saja orang-orangnya yang paling banyak menghuni neraka itu? Dalam surat Az-Zumar tadi, redaksi ayat itu hampir sama. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannamati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Itu tentang penghuni neraka. Yang penghuni surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati mati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Redaksi ayat hampir sama, tapi artinya berbeda. Bapak, artinya adalah penghuni neraka akan digiring ke neraka secara berkelompok-kelompok. Kalau penghuni surga akan diantar ke surga secara berkelompok-kelompok. Jadi awak samu ba kelompok-kelompok ke surga dan ke neraka. Bedanya dari konotasi kalimat tadi, penghuni neraka digiring. Nah, kalau digiring bapak-bapak itu konotasinya negatif. Contoh,
pembunuh itu digiring ke Polresta. Konotasinya negatif. Atau pencuri itu digiring ke Polsek. Nah, itu untuk penghuni neraka. Kalau penghuni surga tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Nah, penghuni surga yang bertakwa pada Allah akan diantar ke surga secara berkelompok-kelompok juga. Zumara. Konotasinya positif. Diantar ke surga. Contoh, Pak Prabowo itu diantar ke Hotel Mercure. Konotasinya positif. Contoh lagi, Pak Anies itu diantar ke kantor gubernur. Konotasinya positif. Lalu dilanjutkan oleh ayat, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Di ayat yang surga juga begitu, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bedanya di mana? Nah, ada beda sedikit. Ketika penghuni neraka sampai ke neraka, dibukakan pintu neraka. Kalau penghuni surga, ketika penghuni surga sampai ke surga, didapati pintu surga telah terbuka. Apa bedanya Bapak-bapak? Penghuni neraka sampai di neraka, dibukakan pintu. Berarti neraka itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan tertutup. Karena apa tadi? Ketika penghuni sampai, dibukakan pintu neraka. Jadi neraka kini Pak tertutup sampai kini. Kalau penghuni surga, wa futihat abwabuha, ketika penghuni surga sampai ke surga, maka ditemukan pintu surga telah terbuka. Itu bedanya. Jadi penghuni surga sampai, nyodapati pintu surga telah terbuka. Ini apa maksudnya? Bahwa surga itu Allah ciptakan dalam keadaan terbuka. Neraka diciptakan oleh Allah dalam keadaan tertutup. Tapi anehnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, neraka diciptakan dalam keadaan tertutup, surga diciptakan dalam keadaan terbuka, tetap penghuni neraka ini lebih banyak isinya daripada penghuni surga. Aneh Bapak. Biasanya awak pai ketampek sesuatu, banyak orang masuk ditampek tak tutui atau tampek tak buka. Pasti banyak tampek tak buka. Ini anehnya. Dan dilihat dari ayat Allah. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan oleh Allah, ashabun nari wa ashabul jannati wa ashabul jannati humul faizun. Di sini menandakan bahwa penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Betul Ustaz? Karena dalam ayat Allah katakan ashabun nari wa ashabul jannati, penghuni neraka dan penghuni surga, sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang lebih dahulu, inyo lebih dominan dan lebih banyak. Allah sebutkan apa dulu? Neraka dulu. Ashabun nari wa ashabul jannati. Nah, di dalam bahasa Arab, sesuatu yang disebutkan di awal, inyo lebih dominan dan lebih banyak. Wa ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu beda daripada penghuni neraka. Lalu, sia yang paling banyak masuk neraka? Sa isinya di neraka itu. Kok bisa banyak orang masuk neraka? Buka surat Al-Mudaththir Bapak Ibu-ibu. Ketika penghuni surga nanti bertanya ke penghuni neraka, ya, masalakukum fi saqar. Jadi penghuni surga bertanya ke penghuni neraka,
Woi penghuni neraka, apa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka? Nyo jawab di penghuni neraka. Jadi yang menjawab itu bukan awak bapak-bapak, ibu-ibu. Yang menjawab itu penghuni neraka seorang. Qalu lam nuka minal musallin. Kami berkata, sadonyo menjawab dan serentak bapak-bapak ibu-ibu 100% menjawab. Kami tidak melaksanakan solat. Coba cari bapak-bapak ibu-ibu. Mapal yang banyak orang kini semua yang daripada tidak. Ambo guru SMA. Ketika ambo masuk ke kelas, ambo tanya pagi itu, saya yang solat subuh tadi pagi. Itu yang menunjuk ciek duonya pak. Isi murid 36. Kalau ditotalkan sadonyo SMA ambo, itu ada kira-kira 800 sampai 700 orang anak SMA. Ketika di absen, ketika dicaliak di mosaji, itu hanya 100 orang. Tak sampai setengah dari itu. Ditampai ke raja apa-apa caliak, ma orang paling banyak sembahyang daripada indah. Di rumah caliak, ma paling banyak orang sembahyang daripada indah. Kadang apanya sembahyang, bini sembahyang, anaknya indah. Kadang anaknya tidak sembahyang, apanya indah lo sembahyang, amanya indah lo sembahyang. Maka itu yang menyebabkan penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Terakhir, Ustaz, kok dicalik-calik umur kini yolah gaya Ustaz ah? Umur lah 70, alah 60 Ustaz. Kok ditimang-timbang, kok diukur-ukur ambo ko yo masuk neraka kayak Ustaz. Karena baru sebulan ko ambo sembahyang Ustaz. Allah 70 berarti lah berapa puluh tahun ambo nak sembahyang Ustaz dah. Kok diukur-ukur Ustaz Tapi kini ambo pengen masuk surga Ustaz. Caranya Ustaz, hanya satu jalan keluarnya bapak-bapak. Apa tu Ustaz? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Pak, kalau awak tak sembahyang dari dulu berpuluh-puluh tahun, baru sehari atau 2 minggu, baru sebulan, jawabannya cuma satu, bisa tak Pak masuk ke surga? Bisa. Minta ampunlah engkau kepada Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan Allah akan membuatkan, menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk kita bapak-bapak. Dan Allah itu suka terhadap orang yang bertaubat. Hanya satu itu jalan keluarnya bapak-bapak ibu, yaitu minta ampun dan bertaubat. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.